selamat pagi. Selamat pagi sahabat kakak. Wow, luar biasa sekali ya antusiasnya ya. Pagi hari ini join walaupun weekend, tapi teman-teman sahabat kakak nih semangat banget. Dan juga udah ada nih yang on cam nih, pemateri-pemateri kita yang cantik-cantik. Hai Kak Laresa, Kak Mimi. Wih, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Kak ya. Cantik-cantik banget. Ada juga Ibu Neti. Hai Ibu Neti. Oke. Nah, langsung aja ya. Kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Arsa dari Makassar. Wow, udah siap ya menjawab ya. Iya, untuk teman-teman nih yang belum on cam, boleh ya untuk on cam ya, kita bareng-bareng nih. Aku pengen lihat nih wajah cantik dan tampan dari teman-teman sahabat kakak semua. Terima kasih Natasha Gabriela udah on cam ya. Yuk teman-teman yang belum on cam, aku tunggu buat on cam. Wih, cantik-cantik banget loh. Dari mana aja ini teman-teman? Ada yang dari Sulawesi Selatan. Wow. Luar biasa sekali. Ada yang dari Makassar, Jawa Barat. Wih, mantap Kak Khairun. Semangat ya dari pagi ya. Iya. Yuk teman-teman yuk yang belum on cam. Saya tunggu pokoknya harus on cam dulu ya. Terus jangan lupa untuk merename nama underscore asal. Biar kita tahu nih sahabat kakak nih dari mana aja gitu. Wow, sudah bergabung dengan kita ada 76 peserta. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman dari sahabat kakak untuk on cam, yuk saya ingin menyapa terlebih dahulu ya, pastinya ya. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Neti. Hai Ibu Neti, aku pengen denger suaranya Bu Neti dong. Hai, hai, Adinda. Thank Hai, you for becoming wih. my MC. Wih. Bu Neti nih ya, selalu seger gitu kalau lihat Bu Neti ya. Habis olahraga ya Bu ya. Semangat dong kayaknya nih untuk menyapa teman-teman semua di sini. Wah, dari Sumba Timur. Luar biasa loh. Semangat pokoknya dari Lombok. Oke, ayo teman-teman yuk yang belum on cam. Aku tunggu loh. Iya, ini sambil teman-teman nunggu on cam nih aku bacain teknis acaranya ya. Jadi teman-teman nanti dimohon untuk bisa menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan. Lalu untuk mematikan mikrofon, karena mikrofon hanya dinyalakan ketika dipersilakan untuk berbicara saja, sahabat kakak. Lalu untuk sahabat kakak, kami mohon untuk bisa merename akun Zoom-nya dengan nama underscore asal daerah. Dan buat sahabat kakak nih, kita di hari yang spesial ini karena Kokalbe menyelenggarakan acara yang spesial juga, bisa ya untuk membagikan keseruannya di acara sosial medianya, keseruan acaranya, dengan tag atau mention at Yayasan Kokalbe dengan hashtag YKKIWD24, hashtag dimulai dari diri sendiri. Yuk teman-teman yuk yang belum on cam yuk. Tuh, Kak Mimi udah semangat loh. Udah stay dari pagi ya Kak ya. Luar biasa pokoknya ya. Kak Mimi lagi di mana nih? Negara lain kah? Aku di Dili, Timur Leste. Iya, waduh, luar biasa ya Kak Jauh, Mimi. jauh nih. Iya, nanti pasti banyak banget nih cerita-cerita dari perempuan-perempuan hebat hari ini ya, Adinda ya, yang akan Iya Ibu berbagi dengan Neti kita ya. semua.
Wah, sangat inspiring banget ya Bu Neti ya. Dan saya juga senang banget dan terima kasih sekali kepada Yayasan Kokalbe telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menjadi MC pada pagi hari ini, bisa ketemu sama teman-teman semua. Wah, ketemu Kak Mimi, ketemu Kak Laresa, seneng ya. Iya, oke. Teman-teman yuk yang belum on cam yuk, kita tunggu yuk buat on cam. Oke, supaya teman-teman kita tunggu buat on cam, boleh ya saya membuka dulu ya, Bu Neti ya, biar kita bisa berjalan terus acaranya. Oke, oke teman-teman, biar lebih semangat, boleh nggak kalau saya berpantun? Boleh? Boleh. Oke, kalau saya berpantun, nanti teman-teman boleh jawab di kolom chat, cakep, gitu ya, biar kita lebih semangat nih, biar kita lebih aktif gitu ya. Oke, sudah siap? Siap. Bentar, bentar. Saya belum pantun, kok udah pada cakep semua? Cie. Pagi-pagi ke laut mencari udang. Cakep. Ketemunya hewan keledai. Cakep. Selamat pagi dan selamat datang di acara YKK, International Women's Day. Yeay. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung nih ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita pada pagi hari ini karena saya bisa melihat wajah cantik-cantik dari teman-teman semua di sini yang tersebar dari di seluruh Indonesia ya pastinya ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, saya boleh minta reactionnya teman-teman di kolom chat untuk menambah semangat pada pagi hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya yang udah pada on cam. Buat teman-teman yang belum on cam, kami tunggu untuk on cam dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada antusiasme dari teman-teman semua. Tadi kita sudah menyapa juga ya teman-teman ya, dari jauh-jauh sekali. Semangat pada pagi hari ini untuk mendengarkan materi dari Kak Larissa dan Kak Mimi pastinya. Nah, saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Irawati Setiadi, selaku Ketua Yayasan Kokalbe. Selamat pagi, Bu Ira. Dan juga saya ingin juga menyapa, selamat pagi, Bu Neti. Selamat pagi. Wih, selaku Foundation Manager Yayasan Kokalbe. Dan juga ada selamat pagi Kak Hoirun yang sudah menemani pada pagi hari ini. Dan juga selamat pagi pula teman-teman dari Yayasan Kokalbe. Selamat pagi teman-teman. Dan juga pastinya nih kedua narasumber kita yang cantik-cantik. Selamat pagi Kak Larissa. Pagi. Pagi, aduh anggun banget ya. Pagi. Dan juga selamat pagi Kak Mimi. Hai Kak Mimi. Selamat pagi. Jauh-jauh dari Dili loh ya. Luar biasa banget. Nah, pastinya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar saya makin disayang nih sama teman-teman semua, sahabat kakak semua, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan saya Dinda Putri Sarah Wibowo, biasa dipanggil sayang. Enggak ya, dipanggil Dinda. Dan saya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di Solo. Dan saya merupakan penerima beasiswa Bakti Tani Batch 3 tahun 2022. Oke, tapi sebelumnya nih, saya juga ingin membacakan teknis acara pada pagi hari ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya, Kak Hairan? Iya, teknis acaranya seperti tadi ya teman-teman ya, sudah saya katakan tadi, mention tadi, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background, mematikan mikrofon, dan mikrofon hanya dinyalakan ketika dipersilahkan untuk berbicara. Lalu untuk merename akun Zoom dengan nama _ asal daerah, serta membagikan keseruan acara di sosial media dengan tag atau mention @yayasan Kokalbe dan hashtag YKKIWD24 serta hashtag dimulai dari diri sendiri. Nah, lalu untuk teknis acara selanjutnya, nanti kami akan mempersilahkan untuk kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Kak Larissa. Selama 20 menit nih kita untuk mendengarkan materi dari Kak Larissa. Lalu kita akan mendengarkan 20 menit dari Kak Mimi dan kita akan diskusi
tanya jawab ya teman-teman ya. Untuk sesi pertama nanti ada 3 pertanyaan. Saya persilahkan dan saya tunjuk untuk teman-teman semua di sini. Lalu nanti untuk sesi kedua kita juga 3 pertanyaan. Pokoknya nanti teman-teman siapin pertanyaan. Pasti teman-teman di sini juga udah semangat banget ya. Begitu tahu kalau pematerinya adalah Kak Larissa dan juga Kak Mimi. Tapi sebelumnya juga teman-teman, saya ingin mengucapkan Happy International Women's Day untuk seluruh perempuan hebat, luar biasa banget. Jadi International Women's Day ini diperingati setiap tanggal 8 Maret, teman-teman. Kemarin ya, lebih tepatnya ya. Tapi Yayasan Kokalbe ini menyelenggarakan acara yang spesial nih buat perempuan-perempuan hebat dan akan dilaksanakan saat ini. Jadi nanti ada 2 sesi. Yang pertama adalah webinar ini ya teman-teman ya. Yang kedua nanti kita juga akan menyaksikan webinar juga pastinya. Pokoknya itu teman-teman kita nanti akan break selama 30 menit dan jangan lupa untuk join Zoom kembali ya teman-teman ya. Karena hari ini hari spesial penuh dengan insightful, meaningful gitu. Jadi International Women's Day ini itu tuh bukan sekedar hanya perayaan teman-teman, tapi memiliki sejarah dan filosofi yang sangat penting karena meningkatkan kesadaran bahwa semua perempuan itu memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang serta menghargai perbedaan yang membuat perempuan di seluruh dunia itu unik dan beragam. Nah, pesannya nih untuk seluruh perempuan adalah jangan takut, terus berdaya, berkarya, dan berbagi. Sesuai dengan tagline dari Yayasan Kokalbe ya Bu Neti ya. Berdaya, berkarya, dan berbagi. Nah, terus kenapa sih ya kok Yayasan Kokalbe ini itu tuh semangat banget gitu ya untuk menggaungkan dari International Women's Day ini? Karena fokus program dari Yayasan Kokalbe sendiri adalah untuk peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Wow, pas banget ya. Dan tema untuk tahun 2024 ini adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi teman-teman, kita tuh untuk mendorong rasa kepercayaan diri yang sehat dalam kehidupan sehari-hari melalui rasa sayang pada diri sendiri dan berani untuk melakukan kegiatan positif yang dimulai dari diri kita agar kita itu lebih berani untuk mengekspresikan diri. Selain itu, teman-teman, acara ini bertujuan untuk menggugah kesadaran akan pentingnya peran individu dalam perjuangan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat. Pasti teman-teman sering mendengar banget ya, itu common issue banget tentang perempuan gitu, diskriminasi perempuan. Nah, acara ini merupakan langkah kecil karena teman-teman ini saya sangat mengapresiasi teman-teman banget karena ini adalah langkah kecil dari teman-teman semua yang diambil untuk memperjuangkan perubahan yang lebih besar. Dengan dimulai dari diri kita sendiri, kita mampu menjadi agent of change yang berdampak positif untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar. Wow, luar biasa banget ya tujuan acara pada hari ini ya, insightful banget ya. Karena kita tadi udah membahas nih tentang acara hari ini itu apa sih, International Women's Day itu apa dan tujuannya acara pada hari ini, kita akan saksikan bersama teman-teman video dari kegiatan Yayasan Kokalbe selama 2023 kemarin. Oke, selamat menyaksikan. Indonesian omelette with the queen's favorite was the one in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan.
Oke, luar biasa banget ya. Video dari Yayasan Kokalbe. Wah, semoga di 2024 ini dapat berkolaborasi dan berkontribusi lebih banyak untuk bisa mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi dan hebat-hebat pastinya. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini nih, biar kita bisa lebih meaningful, bisa lebih berkaya teman-teman ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, nah untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Neti. Kepada Ibu Neti, kami persilahkan. Terima kasih Adinda. Oke, saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Aduh, seneng banget ya kita hari ini berkumpul. Terima kasih sekali lagi kepada yang terkasih Kakak Laressa Amali, co-founder dan CEO brand Minanga Natural. Kemudian Kak Mimi yang sebetulnya nama sebenarnya adalah Rahmi Syofia ya, saya juga baru tahu nih. Dan nanti siang nanti ada Kak Caca Faiza juga. Puji syukur pada hari ini kita dapat merayakan Hari Perempuan Sedunia atau yang kita kenal menjadi International Women's Day ya, kerennya gitu ya. Dengan berbagai kegiatan positif pastinya ya, kita mendengarkan inspirasi-inspirasi dari sesama perempuan. Seperti yang tadi Kak Adinda bilang bahwa International Women's Day itu ada historicalnya. Nah, dan pasti tujuannya hari ini kita bersama adalah merayakan pencapaian perempuan, kita sebagai perempuan di segala bidang, ada sosial, ada ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Dan tanda-tandanya ada International Women's Day adalah tanda-tandanya semangat kita nih untuk mempercepat kesetaraan gender ya. Jadi akhirnya pada kedepannya tidak ada lagi perbedaan antara jenis kelamin saja, tetapi semua punya hak yang sama, semua punya kewajiban yang sama untuk bumi kita ya, bumi kita di sedunia. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Mungkin saya sedikit sharing, ada banyak loh prestasi perempuan Indonesia di dunia. Kalau teman-teman mungkin pengen tahu ya, ada contohnya dia Karina Citra Dewi itu beliau adalah ilmuwan yang dari kalau nggak salah dari Oxford ya, itu dia menemukan formula 30 mm sel untuk COVID. Jadi yang untuk vaksin AstraZeneca. Jadi kita patut berbangga ya dengan kita sebagai perempuan Indonesia ternyata kita bisa berkontribusi pada dunia. Ada Angki Yudhista yang juga startup yang juga startup tapi disabilitas ya, the most Fearless Female Cosmopolitan 2008 itu. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari perempuan-perempuan Indonesia yang berbakti, bukan cuma sekedar untuk dunia tapi juga untuk manusia. Nah, harapannya di hari ini teman-teman yang hadir bisa menikmati juga kebersamaan dengan Yayasan Kokalbe sebagai yayasan yang memang bergerak dan fokus di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan gitu ya. Kita bersama-sama bergerak, kita bersama-sama memajukan kita sebagai perempuan dan merayakan bukan hanya hari ini saja ya. Kami harap kita bisa merayakan setiap hari, menghilangkan insecure kita seperti tema kami yaitu memulai dari diri sendiri. Jadi menghilangkan insecure yang ada di diri kita dan menanamkan motivasi dan tentu saja kepercayaan diri. Semoga teman-teman hari ini bisa belajar dari sesama perempuan, di mana pemateri hari ini akan banyak sekali insight yang akan kita dapatkan, dan bukan saja hari ini, kita bisa terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Itu saja Adinda, terima kasih banyak. Saya lagi enjoy the event dan enjoy sharing for the International Women's Day. Selamat Hari Perempuan. Thank you Ibu Neti. Ibu Neti, tau nggak Ibu Neti itu ada kepanjangannya loh. Apa tuh? Ibu Neti itu tuh ibaratnya kayak imunisasi. Ibu muda, manis, dan berprestasi. Iya. Saya jadi senang. Iya. Terima kasih banyak. Semuanya kayaknya akan jadi ibu ya. Ibu itu tidak harus menikah, tapi ibu adalah perempuan. Perempuan identik dengan ibu, simbol ibu. Betul. Karena kita mengayomi sesama kita. Oke, selamat Hari Ibu juga kalau gitu ya, walaupun nanti Desember baru ya. Oke, thank you Ibu. Nah, selanjutnya ini pastinya adalah acara yang ditunggu-tunggu sama sahabat kakak semua, yaitu adalah pemaparan materi pastinya dari Kak Laressa dan juga Kak Mimi. Tapi untuk yang pertama adalah Kak Laressa ya teman-teman ya. Oke.
Nah, jadi teman-teman sebelumnya nih, sebelum ke Kak Laresa, saya akan membacakan dulu nih profil dari Kak Laresa. Saya izin membacakan ya teman-teman ya. Jadi Kak Laresa Amali itu lahir pada 10 Januari 1992 dan berasal dari Minang, Sumatera Barat. Memiliki hobi membaca, bersepeda, menulis jurnal, berlari, dan serta pecinta kopi dan kecantikan. Kak Laresa ini merupakan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dan banyak sekali penghargaan yang telah diraih oleh Kak Laresa. Di antaranya yaitu juara 3 Youth Collab Indonesia dalam rangka Demo Day pada tahun 2019, juara 1 Starts Business Competition pada tahun 2021, Top 5 Hijahpreneur Business Competition pada tahun 2021, Top 20 Wepreneur BCA Syariah tahun 2024. Kak Laresa ini merupakan CEO, co-founder, and formulator dari Minaka Natural. Dan untuk speaking engagement-nya banyak banget ya Kak Laresa ya. Wah, nanti kalau aku baca ini saking banyaknya bisa sampai besok nih. Luar biasa sekali nih prestasinya dari Kak Laresa. Salah satunya adalah dalam UNDP Fairbus and UK Government mengenai Sustaining and Scaling Business with Integrity dalam konferensi di Bangkok pada tahun 2022. Wow, luar biasa banget ya. Oke, aku akan menyapa dulu. Selamat pagi Kak Laresa. Halo, pagi Dinda. Aduh, Masya Allah sekali introduction-nya. Selamat pagi juga Bu Neti. Mbak Mimi. Pagi. Waduh, cantik banget. Ini Kak Laresa dari di mana, Kak? Aku memang sekarang domisilinya di Jakarta. Jadi ini Hmm. lagi di rumah. Kebetulan lagi hujan ya di Jakarta. Oh Tapi gitu. nggak mengurangi semangat ya ngelihat dari ini teman-teman yang ada di sini. Aku juga kaget banyak banget yang jauh. Seneng banget bisa ketemu Kak Dinda. Wih, iya Kak Laresa nih ya. Walaupun jauh-jauh di Jakarta hujan gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat luar biasa banget. Nah, kita langsung aja nih mau ngobrol-ngobrol sama Kak Laresa. Kepada Kak Laresa, waktunya 20 menit ya Kak Laresa ya. Kami Aku tadi persilahkan. boleh minta bantuan tim panitia ya untuk share mic. Oke. Oh ya, udah ya. Halo, selamat pagi semua. Eh, aku tadi udah sempet minta tolong ya ke panitia. Nanti boleh dibantu present ya. Oke, sebelumnya thank you banget buat Yayasan Kokalbe karena waktu aku di approach gitu ya, aku merasa kayak apakah aku bisa ngasih banyak gitu ya. Tapi aku coba ya untuk share dari pengalamanku ya. Mungkin kayak ini kayak sesi kakak adik aja gitu ya, nggak usah kayak terlalu kayak webinar gitu. Apalagi nih aku ngeliat kayak Bu Neti kan semangatnya anak muda banget ya, jadi aku juga, oh aku nggak boleh kalah. Aku juga Iya harus, dong, semangat ya Kak. iya harus sama-sama memancarkan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Next slide. Eh, Salam kenal teman-teman. Aku Laresa Amali, biasa dipanggil Lare. Saat ini adalah CEO dan formulator dari Minanga Natural, yaitu brand skincare yang membawa tanaman lokal dari Sumatera Barat. Tapi kita juga bukan hanya skincare biasa, tapi kita memang uh, apa namanya comply gitu ya, ngikutin standar natural, baik itu dari EcoCert atau Cosmos. Dan juga kita itu mengangkat kebudayaan lokal Minangkabau yang mungkin sekarang sudah banyak mulai dilupakan gitu. Nah, ini aku karena nggak punya foto sendiri yang proper ya, bahkan ya untuk di bisnis aku selalu foto sama orang lain atau customer. Ini foto aku dengan suami, memang suami sering banget bantuin aku di perjalanan usaha aku. Nah, saat ini sebenarnya Minanga ini udah berjalan dari 2017 gitu ya. Berarti kan terakhir aku kerja itu 2017 gitu ya. Eh, jadi selama dari aku lulus kuliah gitu ya sampai aku kerja sekitar 4 tahun itu, aku udah merambah dunia korporat baik dari sebagai manajemen trainee di perusahaan asuransi. Dulu aku di Allianz gitu ya, insurance. Terus kemudian oh ternyata aku discover, ternyata aku pengen coba dunia lebih kreatif. Akhirnya aku pindah ke beauty startup lokal. eh Namanya Wangsa Jelita. Lalu dari situ aku pengen coba lagi dari sisi
apa namanya, bukan client side gitu. Aku mau coba ke digital agency. Jadi selama 4 tahun itu aku udah nyoba baik dari sisi korporat, sisi kreatif, sisi digital agency dan marketing gitu. Sebelum akhirnya aku mutusin eh, tetap bekerja bukan something yang aku mau pursue in a long time gitu. Kemudian outside dari si professional world ini ya, tadi udah disebutin juga sama Kak Dinda gitu ya. Aku emang punya banyak hobi, eh, tapi aku emang paling suka itu akhir-akhir ini adalah stationery lucu-lucu. Kayaknya emang dari kecil sih udah suka journaling gitu. Sesuatu yang berbau buku, menulis, itu aku benar-benar gampang banget deh gitu suka gitu. Oke, next slide. Nah, sebenarnya aku seneng ya event-event kayak gini karena aku juga ngerasa butuh sih untuk berinteraksi sama anak-anak yang lebih muda gitu ya, sama generasi yang lebih muda daripada aku gitu. Jadi mungkin hari ini bukan kayak aku ngasih materi gitu ya, cuma aku kan sekarang umurnya udah 32 gitu ya. Jadi aku mungkin ketemu temen-temen nih yang umurnya 20 something, aku mungkin cuma bisa offer apa yang udah pernah aku lalui gitu ya. eh, ini bukan kayak sesi konseling atau kayak self help atau motivasi gitu ya. Aku juga nggak mau ini one way monolog gitu ya. Jadi nanti teman-teman chat aja, nyamber aja. Aku juga mungkin kalau misalnya bisa langsung jawab akan aku langsung jawab gitu ya. Terus ini kita lebih ke bikin kayak safe space buat kita sesama perempuan gitu ya. Dan kita ambil aja gitu apa yang baik dan yang menginspirasi dari satu sama lain hari ini. Jadi no negative vibes gitu ya. Jadi kita emang belajar aja gitu kayak membuka perspektif kita gitu. A sister from far far away role ini maksudnya adalah itu tadi gitu. Anggap aja aku kakak yang kayak baru ketemu gede gitu. Jadi uh, worry not nanti kalau misalnya teman-teman baru kepikiran mau nanya apa gitu setelah acara ini pun ya nggak apa-apa. Aku nanti kasih tahu akun Instagram aku. Kita bisa ngobrol di situ. Oke, next slide. Kita moving on ke sedikit ya tentang self care ya. Sebenarnya aku sendiri gitu ya sebagai formulator skincare gitu ya. Orang-orang sering ngira kan self care itu aku maskeran gitu. Oh, aku beli ini buat diri aku gitu. Oh, ini aku harus glow up gitu. Tapi sebenarnya kan luas ya gitu. Itu cuma kayak salah satu aksi aja yang bisa dilakukan gitu. Kalau menurut aku sih pada akhirnya tetap ada 3 area yang harus kita rawat gitu ya. Kayak physical health kita ya bukan cuma tidur, makan aja gitu. Orang suka lupa kan movement gitu ya. Kayak olahraga, stretching gitu. Bahkan kalaupun kita senang olahraga gitu, nggak boleh lupain recovery gitu. Aku dulu malah ketika di fase suka lari gitu ya, di usia 20 sampai 23 gitu, lagi aktif-aktifnya banget tuh malah ketemu temen aku yang edik banget sama lari gitu, yang kayak lututnya tuh ligamennya udah kena tapi kayak tetap maksain gitu, jadi kayak nggak bisa punya kehidupan gitu di luar lari gitu, sangat apa ya mendefinisikan diri dia dengan komunitas dan ini program-program lari dia itu untuk lomba-lomba gitu, and that is not healthy gitu kan. Aku jadinya ngeliat kayaknya ada emotional side dia yang nggak ke nurture gitu. Jadinya aku juga di situ belajar. Padahal itu teman aku itu usia lebih tua daripada aku gitu kan. Aku mungkin persis kayak teman-teman semua gitu. Lagi kuliah waktu itu, baru kerja juga. Kebetulan kan aku dulu lulus kuliah umur 20 gitu kan. Dan langsung kerja. Jadi aku juga kaget banget gitu kan ngelihat dunia orang dewasa lah gitu ya. Jadi ternyata pas ngelihat, oh ternyata tuh orang dewasa can make mistakes ya gitu. Orang dewasa tuh bisa ya nggak aware gitu, nggak mengenal gitu diri mereka gitu. Dari situ aku juga melihat, oh self care untuk emosional, mental dan energi kita perempuan kan gitu kan. Emang ada hormon kita, fisik kita tuh yang nggak akan sama lah dengan laki-laki dan gender lainnya gitu kan. Jadi memang ada bentuk caring yang perlu kita dedikasikan untuk diri kita gitu. Misalnya kayak
di tanggal-tanggal kita mau PMS, di tanggal-tanggal kita lagi dapet gitu kan. Itu pasti beda banget treatmentnya dari hari-hari biasa gitu kan. And then lastly menurutku yang juga orang lupa itu adalah sisi batin gitu ya. Kayak ya terserah mau percaya dengan Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi semua manusia pasti butuh dong sense of meaning dan koneksi gitu ya. Meaning tuh maksudnya makna gitu kan. Uh, Meaning maksudnya adalah apakah saya bisa menarik makna nih dari apa yang saya kerjain gitu. Dari eksistensi gitu kan. Kayak kenapa sih aku hidup gitu. Maknanya apa gitu. Apa yang bisa aku kasih ke orang lain. Jadi self care pun bisa ada bentuk mencari makna gitu, mencari kita connect nggak sama orang lain, sama mungkin kau yang suka binatang nih, suka kucing, suka anjing gitu, atau yang suka merah reptil, karena kan merasa terkoneksi ya dengan makhluk hidup lain. Nah itu jangan dilupakan gitu sebagai bentuk self care, sebagai aksi untuk mempertahankan atau meningkatkan si well-being kita. Next slide. Nah, yang aku tahu ya, ini adalah kayak beberapa kebiasaan yang orang tuh bilang ini tuh self love gitu ya. Ya kayak misalnya check out barang belanjaan gitu ya, dibilangnya reward. Terus misalnya aku juga bahkan nomor 2 nih. Saya episode dulu kalian Netflix ya. Habis itu aku kerja gitu. Tapi sebenarnya mending aku tidur sih gitu. Ngapain aku nonton Netflix. Terus nanti malah yang ada kayak, hah, episode terakhir kayak gini gitu. Terus overthinking nggak jelas gitu kan. Atau yang suka drakor nih aku sering banget denger, wah udah satu episode nggak bisa berhenti gitu kan. Terus kayak akhirnya melupakan tidur gitu kan. Ya akhirnya nggak seger gitu kan. Apalagi nih kalau udah aku ngerasa gitu ya kayak dari umur 28 tuh tidur udah non-negotiable, udah nggak bisa dinegosiasi. Kayak tidur tuh harus durasinya segitu gitu. Aku pernah bandel gitu ya, misalnya coba tidurnya cuma segini gitu. Wah itu di sepanjang hari udah nggak konsen, moodnya berantakan, nggak bisa ngasih yang terbaik gitu kan. Ya mungkin di 20-an sampai 27 aku masih aman-aman aja gitu. Pas umur 28 kan ya gampang sakit ya, kok gampang jerawatan ya gitu. Dan mungkin salah satu bentuk kita ngorbanin tidur kita, waktu santai kita, atau akhirnya pekerjaan penting kita tuh karena kita mendahulukan orang lain gitu kan. Kayak, ya udah deh, order aku nih misalnya, orderan dulu deh gitu. Aku mah nggak apa-apa tidur gitu. Tapi sebenarnya ternyata aku pikir-pikir, bisa kok pagi-pagi aja kerjain, ngapain harus malam ini ya gitu. Kayak aku akhirnya selalu put gitu misalnya diri aku di posisi yang kayak gitu beberapa kali sih itu benar kejadian kayak gitu. Tapi itu nggak self love itu malah masuknya kita nggak menghargai diri kita gitu kan. Nah termasuk nih kayak perilaku perilaku sabotase diri misalnya kita tuh udah mau berhasil gitu atau kita udah menuju progres yang lebih baik gitu. Tapi kayak kita potong gitu si progres kita itu gitu. Misalnya kayak kita udah tahu nih kalau misalnya melakukan suatu hal nggak baik tetap kita lakukan. Kita udah tahu nggak apa-apa. Kita udah tahu bahwa misalnya kalau kita temenan sama teman yang ini kayaknya bikin kita nggak pengen maju gitu. Tapi ya udahlah daripada nggak punya teman misalnya. Ya udahlah, aku kan juga nggak sempurna gitu-gitu. Tapi ya kita tahu setiap sama teman ini misalnya energinya tuh keserap gitu, jadinya capek gitu kan. Atau misalnya bawaannya pengen berantem gitu. Jadinya mungkin misalnya kita banyak fokus di hal-hal yang negatif. Nah itu juga termasuk yang bukan self love gitu. Self love harusnya membuat kita ada di tengah-tengah gitu, bukan black and white gitu. Tapi bukan harus selalu bahagia senang gitu gitu enggak sih tapi ya kita bisa aja gitu zen gitu ya gimana ya. Kita masuk di dalam bubble lingkaran kita sendiri, uh, minding our own business gitu ya kita fokus aja gitu dengan apa yang kita mau lakukan baik ke diri sendiri ataupun keluar. Next slide. A little bit ini ya kayak kita
diskusi aja gitu. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya self love? Kalau tadi kita udah ngomong self care gitu kan. Jadi sebenarnya self love apa sih gitu? Jujur aku juga nggak tahu menaruh apa ya di presentasi yang bagian ini gitu kan, karena kayaknya nggak ada pakemnya gitu, kayak nggak ada satupun sumber gitu yang aku lihat tuh mendefinisikan self love tuh adalah ini gitu. Dan tadi kita juga udah ngobrol kan. Self care itu kayak gimana dan apa yang bukan self love gitu kan. Gitu. Jadi kalau emang bukan mensabotase diri, bukan nonton Netflix sampai malam gitu, nonton drakor sampai yang ngorbanin tidur gitu kan. Jadi sebenarnya apa dong gitu. Em, aku juga ngelihat karena nggak ada buku yang mendefinisikan gitu kan. Aku mencoba mengambil dari quote dari psikolog aku gitu ya. Dia bilang self love itu adalah seni memberikan diri kita apa yang selama ini mungkin terlewat, yang kita nggak dapatkan, dan apa yang mungkin akan kita butuhkan ke depannya, dan mencintai diri kita tanpa syarat gitu. Jadi kayak ya udah kayak bener-bener ya mungkin kalau dulu ya kita di rumah gitu kan, ini aku merantau ya gitu ya. Waktu kuliah kan aku merantau gitu. Jadi mungkin kuliah adalah waktu aku untuk merefleksikan ke belakang kan. Oh dulu aku mungkin di rumah uh, dengan orang tua aku polanya seperti ini gitu. Ketika aku sendiri, oh aku ternyata punya ya waktu aku bisa memberikan apa yang sebenarnya aku butuhkan, tapi mungkin nggak kepenuhi di rumah gitu. Dan aku harus belajar gitu gimana caranya supaya ini nggak toksik gitu kan. Nah itu ternyata adalah sudah menjadi sebuah self love sendiri gitu. Dan ternyata memang kata psikolog aku nggak ada pakemnya semua orang. Jadi jangan niru orang lain gitu. Kayak kamu harus tahu dulu diri kamu gitu. Jadi aku pas disuruh, harus melatih awareness apa itu gitu kan. Tapi eh, saat ini sih kabar baiknya ya karena semua informasi itu gampang didapatkan. Kayak era aku kuliah YouTube videonya nggak selengkap sekarang. Jadi kayak zaman sekarang tuh enak banget ebook gitu ya gratis. Dulu mah ebook cuma bisa yang punya Kindle aja gitu kan. Sekarang di Android juga bisa gitu kan. Dari Google Drive aja kita udah bisa sharing-sharing PDF gitu kan. Kayak banyak banget yang juga sekarang apa istilahnya kayak booktoker atau apa edukasi yang ada di sosmed gitu kan dengan sumber-sumber atau narasumber atau akademisi yang kredibel gitu itu bisa kita dapatkan. Jadi em, kalau menurut aku sih yang bisa didefinisikan mungkin dari software itu adalah pilar-pilarnya gitu ya. Kayak aku em, coba sarikan ya dari beberapa eh, nanti aku kasih tahu beberapa sumber yang udah aku summarize di sini. Kalau menurut aku sih jadinya ada sekitar 6 hal ya, kayak physical health gitu yang masuk dalam pilar self love. Nggak apa-apa, nggak ada di slide, jadi emang masih di slide yang tadi. Fokus aja ya ke aku ya, nggak usah lihat slide. Jadi pilar self love itu ada di self care tadi yang udah kita bahas, terus di aspek mental health, terus juga di pencarian diri gitu ya, atau self discovery, dan kemudian di penerimaan diri. Kemudian ada juga inner voice atau self talk. Jadi ini yang suka negatif ya, omongan ke diri sendirinya, coba nih di eh, hati-hati nih, dicatat-catat banget gitu. Dan yang terakhir adalah boundaries. Jadi dari 6 aspek ini, eh, itu semua udah terangkum juga sih dari self care yang tadi kita udah bahas gitu. Jadi sebenarnya self care adalah fondasi awal untuk self love gitu. Self love tuh lebih gede lagi nanti. Ini teman-teman masih muda-muda banget gitu ya. Mungkin ada yang baru kuliah tahun 1 nih, jangan. Hidup masih panjang ya, insya Allah kalau dikasih ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan memberikan kita berkat hidup yang panjang ya gitu. Jadi ya apa ya, bakal ada fase-fasenya gitu. Eh, Mungkin yang bisa aku share lagi selanjutnya, next slide, itu adalah journey dari aku ya, personally gitu. Sebenarnya aku bingung ya masukin gambar apa ke sini. Kayak kalau cuma 3 gambar untuk menceritakan kehidupan aku dari 20-an awal sampai sekarang gitu ya. Dulu itu aku di 20-an awal sangatlah rebel gitu ya. Jadi dan aku tuh suka banget nyobain-nyobain segala hal. Nih aku jadi talent iklan, terus aku casting-casting, terus aku dapet
jadi main talent video klip sebuah band lah gitu dengan Converse juga. Terus disponsori Nike buat latihan full maraton dulu dengan pelatih atlet nasional. Jadi emang random sih hidup aku gitu ya. Jadi selepas kuliah tuh kayaknya juga mungkin ada kayak kebebasan yang bener-bener bebas gitu ya. Karena kalau kuliah aku cukup ini ya, cukup fokus aja sama kuliah dan teman-teman gitu. Tapi pas sudah lulus, aku dulu kuliah 3,5 tahun. Jadi emang agak cepet gitu kan. Dan begitu kerja juga agak kaget kan kayak oh orang-orang udah seumuran siapa nih gitu 27, 28 di kantor aku paling muda tuh 27 gitu waktu itu 25 waktu itu. Aku 20. Jadi aku kayak juga jauh gapnya sama teman-teman di kantor gitu. Kemudian yang adult phase aku nih membuat aku juga akhirnya banyak sebelum aku nikah gitu ya. Itu aku juga banyak jatuh bangunnya gitu, pernah gagal nikah. Terus pernah punya hubungan yang abusive dulu dengan mantan pacar juga sebelum sama-sama yang sekarang gitu kan. Terus aku juga bingung gitu kan secara karir aku nih muda gitu, tapi aku juga merasa banyak yang gak suka sama aku di kantor gitu karena aku muda gitu kan, merasa saingan semua. Padahal aku nggak merasa kayak gitu gitu. Aku malah pengen semua yang merasa saingan ini justru bisa bantu departemen kita untuk maju gitu. Banyak lah kayak yang aku alami di usia 20-an awal itu karena aku juga mungkin cepat ya masuk ke fase dewasanya gitu. Jadi memang nggak pretty as it looks ya gitu. Dan pas embracing adulthood pun aku bilang ini mungkin dari umur 27-an ke atas ya gitu. Kayak masih ada hal-hal yang kalau misalnya belum selesai nih di 20-an it will come back loh ternyata gitu kan. Kayak self-care aku yang masih angot-angotan gitu kan. Jadi ini ternyata harus aku perbaiki lagi gitu di usia udah 27 gitu kan. Ya tapi ternyata emang silver liningnya ya hidup tuh nggak ada pakemnya gitu. Kedewasaan tuh bukan oh harus kayak gini enggak gitu. Semua orang kan berbeda-beda gitu. Next slide. Kita cepet aja ya. Next slide. Kita sedikit ini ya, tadi udah go back, skip aja, next slide. Ini stuff that work di aku ya, mungkin teman-teman nanti bisa contek juga gitu ya. Kalau aku all basic self care, kayak skincare, kayak mandi. Kadang kan ada ya hari-hari kita tuh kayak mau hidup aja males gitu. Itu aku paksa gitu. Aku sampai punya support group di mana teman-teman aku itu share kayak ini aplikasi buat self care. Bahkan tuh bukan cuma self care doang. Ini untuk managing trigger kalau lagi panik kayak gimana, lagi krisis kayak gitu. Jadi bahkan sampai ada nih alat-alat untuk mensupport gitu ketika well-being lagi nggak baik ataupun lagi baik gitu, yang pasti belajar menerima diri sendiri gitu ya. Kayak aku juga prosesnya kan dari dulu bandel terus umur 20-an awal masih bingung tapi oh ternyata oh si Laresa tuh ada kok ininya bentuknya gitu. Ya itu aku berproses gitu. Aku juga harus eh, memotong gitu ya shame cycle aku, maksudnya adalah ya kayak misalnya kalau kita mensabotase diri kita pasti ada perasaan guilt atau shame ya, dan biasanya kalau kita nggak bisa mengovercome itu, nggak bisa ngatasin itu akan jadi loop terus kan yang akhirnya membuat kita harga dirinya rendah gitu. Nah itu harus cepet-cepet sih gitu. Menurut aku semakin muda teman-teman bisa menguasai ini insya Allah hidup tuh lancar sih itu. Salah satu trik ya yang aku pakai buat ke diri aku supaya inner talk aku tuh nggak jelek adalah, hey don't talk to Lare like that. Aku ngomong kayak gitu di kaca gitu. Jadi aku kayak nge-call out diri aku gitu. Kok aku ngomongnya julid banget ya ke diri aku gitu. Ini aku purely ngambil dari internet. Nggak tahu ini lihatnya di Reddit deh kayaknya. Tapi itu works di aku gitu. Udah berapa lama ini aku coba. Lastly, kalau teman-teman memang merasa butuh bantuan gitu ya, jangan malu gitu ya untuk kayak coba gitu ya kalau teman punya BPJS gitu, pergi ke puskesmas dan cari tahu apa ada psikolog atau enggak gitu. Karena bukan karena kita hanya gangguan mental gitu ya, tapi kita kalau misalnya pengen mengembangkan diri kita dan butuh pendapat profesional, it's okay banget gitu. Dan nggak perlu ngomong-ngomong minta izin ke orang tua gini-gini gitu. Karena itu hak kita kok gitu, hak semua individu untuk mendapatkan itu. Next slide. Oke. Kak Larissa, Mm-mm. iya, izin mengingatkan ya Kak Larissa ya, waktu kita udah mau segera habis.
Wah, kita Siap. pengen banget nih sebenarnya dengerin full ya dari Kak Mm-mm. Larissa. Kita pengen sharing-sharing banget. Nanti kita waktu Q&A kita tanya-tanya sama Kak Larissa ya, sahabat kakak ya. Siap, ini udah slide Oke, terakhir. Jadi teman-teman bisa catat oke. ya buku-buku ini. Ini bagus banget sih. Thank you, thank you. Oke, thank you Kak Larissa. Kak Lare ya panggilnya ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Lare ya. Kita bakal deep talk nih nanti ya. Nah, Oke, nah, kita langsung aja sahabat kakak untuk ke pemateri selanjutnya. Terima kasih ya Kak Lare. Sampai ketemu nanti di Q&A. Love. Oke. Kak Mimi, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk pemateri kedua kita. Hai Kak Mimi, selamat siang. selamat siang. Iya, selamat siang Kak Mimi. Ini Kak Mimi lagi di Dili ya kali Kak Mimi ya? Ya, Iya. Oke. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol nih sama Kak Mimi, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu ya untuk profil dari Kak Mimi. Jadi, siapa sih yang nggak tahu Kak Mimi gitu ya? Jadi, Kak Mimi ini adalah akrab dipanggil dengan Kak Mimi atau Rahmi Sofia. Kak Mimi, Kak Rahmi gitu. Kak Rahmi itu ada kepanjangannya loh. Kak Rahmi. Ramah dan meaningful. Rahmi. Oke, jadi Kak Rahmi atau Kak Mimi ini sudah melintasi 6 pulau dengan mobil camper van-nya loh, teman-teman loh, yang dia kendarai. Wah, luar biasa banget ya. Pengalaman dari Kak Mimi ini sudah melintasi daerah-daerah Indonesia dan membantu masyarakat sekitar dengan mendokumentasinya melalui akun media sosialnya yang hingga kini memiliki 260.000 lebih pengikut. Wow, Kak Mimi. Iya, untuk mempersingkat waktu nih ya, kita mau langsung ngobrol aja, pasti sahabat kakak juga udah nggak sabar. Kepada kami persilahkan dengan waktu 20 menit ya kak ya. oke. Aduh, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebenarnya aku bingung nih di approach kemarin buat untuk International Women Day. Aku mau ngomong apa? Terus bilang, aduh, halo, slide. Oke, terima kasih udah bantu slide-nya. Aku cuman bikin sedikit. Oke, halo. Oke. Iya kak, Sudah, oke. sudah Em, aman. sudah, oke, Oke, aman. silakan Oke. kak. Ya, perkenalkan aku Mimi, Camper Fan Girl. Aku mau bingung juga mau sharing apa nih di International Women Day ini kemarin waktu di approach. Jadi katanya ya udah menceritakan aja nih tentang perjalanan tentang perempuan solo yang camper van kok bisa berani gitu. Makanya aku kasih judul nih, aku bisa. Jadi aku tantang juga nih teman-teman atau adik-adik di sini untuk bisa juga em, bisa atau berani mewujudkan apa yang diinginkan gitu. Memang next slide mungkin mungkin aku perjalanan aku itu nggak gampang ya gitu, nggak mudah sih sebenarnya. Mungkin aku akan liatin video ini real sih sebenarnya. Aku dulu nangis di awal, tapi sekarang tuh aku udah mulai bahagia. Mungkin bisa dibantu untuk play. You'll never regret romanticizing your life. Take the smallest moments and make them into something beautiful. Nah, mungkin ini dulu awal cerita aku camper van-an. Ternyata itu tuh nggak mudah gitu, sulit lah gitu. Karena apalagi udah baru menyetir itu aku baru bisa. Jadi bahkan aku beli mobilnya dulu, baru aku belajar nyetir sendiri, bahkan belajarnya pun lewat TikTok dan YouTube di lapangan. Ini jangan dicontoh ya, harus ada yang mendampingi sih sebenarnya gitu. Tapi aku yakin kalau ada punya kemauan, kalau nggak kita siapa lagi gitu. Bahkan orang lain hanya ngejudge gitu. Tapi kalau nggak kita,
Dan kalaupun harus kerja siang malam untuk belajarnya, ya harus dilakuin biar kita dapetin gitu. Dan kadang kita jadi emes sama diri sendiri. Kalau oh ternyata kita bisa ya gitu. Nah itu sih pesannya yang aku mau sampaikan, bahwa keberanian itu penting dan harus dilakukan gitu. Tapi memang nggak mudah, sangat sulit. Kalau nggak kita lakukan, ya jangan sabotase diri, kata Kak Larissa tadi gitu. Nah, aku mungkin perkenalkan You'll dulu. never Next slide. Um, aku itu dulu tuh sebenarnya karyawan biasa aja gitu. Kerja kantoran di Jakarta, macet, Senin sampai Jumat kerja biasa, weekend udah capek, dan weekend pun hanya tiduran di kosan, dan hidupnya itu aja gitu. Dan mungkin beda dengan Kak Lisa yang dulunya rebel, aku rebelnya baru mungkin baru sekarang gitu. Nah, dari corporate girl, baru di umur sekarang yang hampir mau 40, nah baru aku menjadi kantor fan girl, memulai semuanya sendiri, bisa next. Nah, kenapa nih muncul? Kenapa baru sekarang gitu? Ada rasa juga sih di diri kok. Apakah aku melanjutkan hidup yang lebih baik, atau memang aku harus hidup bagaimana semestinya aku gitu? Muncullah pertanyaan itu. Mungkin life crisisku telat ya gitu. Nah, di situ aku nyadari kalau mungkin aku agak lebih beruntung ya, punya kesempatan untuk bisa memilih tadi antara mau hidup yang lebih baik atau memilih hidup sebagaimana mestinya aku harus hidup gitu. Aku resign dari kantor, terus aku bikin aku beli mobil second karena ya aku punya tabungan saat itu, jadi aku mikir setengah buat modal bikin camper van-nya, dan setengahnya lagi nih buat di perjalanan. Waktu itu aku mau nyoba ke bengkel-bengkel gitu, ternyata bikin camper van itu ternyata mahal. Tapi aku mikir, aku kan sebenarnya butuh hanya untuk fungsionalnya aja. Yang penting bisa masak, bisa ada listriknya, ada airnya gitu, ada tempat tidur gitu. Jadi aku cari teknisi lah gitu yang bantu aku. Jadi aku desain sendiri, semua aku lihat di YouTube, di Pinterest, semua trial and error. Aku coba dulu pakai kayu. Kayunya pun sebenarnya ini kayu bekas packing gitu. Jadi bukan sesuatu yang mahal, bekas packing, jadi kayak lebih sustain juga lah gitu daripada orang biasanya dibakar gitu buat apalah gitu. Aku pakai. Nah hasilnya seperti ini. Jadi inilah rumahku. Aku nggak punya rumah berjalan ini yang aku hidup sekarang. Udah mau ya 15 bulan sekarang aku tinggal di sini. Um, Terus apa lagi ya? Nah, waktu bikin semua juga trial and error, kayak aku bilang tadi, coba lantainya dulu, goyang-goyang, bongkar lagi, tempat tidur juga goyang-goyang, pasang lagi, air bocor, pasang lagi, semua listrik juga aku belajarin di mana solar panel, lihat di YouTube. Nah, ini di luar kemampuanku sebelumnya. Aku dulu tuh bener-bener karyawan biasa, karyawan yang cuma ngantor di Jakarta, sampai pada akhirnya di zaman pandemi membuatku menyadari kalau hidup itu mungkin butuh sesuatu yang meaningful gitu. Rebel tuh benar-benar telat, kebalik sama Kak Larissa sekarang. Aku nakalnya di waktu tua. Semoga ini nggak jadi nakal ya, tapi semoga ini menjadi contoh yang baik aja. Ambil pelajaran baiknya apa yang aku lakukan gitu. Nah, waktu itu next slide, aku planningnya itu cuma hanya 1 tahun. Nah, di sini karena aku mikir tabunganku waktu itu untuk setengah udah buat mobil, setengah buat kendaraan tadi untuk semuanya, setengah buat perjalanan. Jadi setengah itu estimasinya, perencananya buat 1 tahun Indonesia Timur. Ternyata uh, nggak bisa nih gitu. Aku mulai dari Jawa, bisa play slide-nya. Nah, aku mulai dulu perjalanannya itu dari Jawa karena Indonesia Timur, masuk ke Bali, terus masuk ke Lombok, Bima, Sumbawa. Nah, ini terus masuk ke Flores, dari Flores nggak sampai ujung, baru tengahnya aja, terus baru masuk ke Sumba. Nah, dari Sumba aku kelilingin juga, baru masuk ke Kupang. Nah, dari Kupang, nah sekarang aku baru nyampe di Dili. Makanya aku sekarang di Timur Leste. Bahkan nyampe di luar negeri nih ceritanya. Ternyata setahun itu tidak cukup.
karena baru 7 pulau dan aku mau lanjutin, dan ternyata tidak disangka-sangka aku followersku naik nih gitu. Accidentally jadi banyak yang support perjalanan dari teman-teman, kakak-kakak gitu. Bahkan kenapa bisa jadi lama juga, ternyata di setiap tempat aku bisa melakukan hal sesuatu yang berarti buat aku. Next slide. Pertama perjalanan aku kan mikir bahwa aku akan, next slide ya mungkin. Nah, next slide ya, terima kasih. Nah, dulu di awal perjalanan kan aku mikir aku mau mencari jati diriku nih, makna hidup, dengan mikir oke, saatnya aku rebel atau melakukan. Ternyata bukan itu yang terjadi gitu. Ketika aku ke tempat-tempat yang indah, ternyata masih ada yang kosong di diri sendiri. Dan aku menyadari ketika kita melakukan aktivitas dan itu buat diri sendiri, itu juga bagus ternyata, dan lebih bermakna lagi ketika buat orang-orang di sekitar kita gitu, orang-orang di kita yang temuin gitu. Jadi makanya 1 tahun planning buat keliling Indonesia Timur itu tidak terlaksana, bahkan baru hanya 7 pulau nih gitu. Saat ini baru 15 bulan baru 7 pulau, karena di satu tempat aku ngelakuin hal-hal yang bisa yang bermakna tadi buat orang di sekitar, dan ternyata juga dibantu oleh teman-temanku dan teman-teman online yang baru kenal, banyak yang support, bahkan aku bisa mendapatkan penghasilan dari perjalanan, yang dimana aku mikir buat ngabisin tabungan, buat menemukan diri sendiri, tidak, aku bahkan menemukan lebih hidupku di sini, ternyata ya aku menemukan bagaimana mestinya aku harus hidup gitu, dan ini membuat aku lebih bahagia, lebih meaningful gitu. Ya itu salah satunya. Jadi banyak kegiatan sih yang aku lakukan, kayak bikin air bersih, bikin musola, bikin bersihin Gunung Rinjani waktu itu sampai 12 karung, nurunin sampah plastik ke sekolah-sekolah yang anaknya tidak mampu, bagiin pembalut buat wanita, pembalut cuci kain ulang gitu, bikin rumah buat orang yang tidak mampu gitu. Jadi ternyata sesuatu yang kita pikirkan, aku yang tadi life crisis itu yang telat, ternyata aku sekarang bahkan menemukan diriku sendiri gitu. Next slide. Itu sih dari perjalananku, siapa aku. Nah sekarang nih aku mau sampein apa nih yang pesannya gitu sebagai wanita gitu. Banyak kalau dapat di awal-awal tuh dapat stigmanya kalau perempuan itu jalannya nggak boleh sendiri. Mungkin ada beberapa pandangan memang seperti itu gitu. Tapi kalau aku yang notabene-nya hidup sendiri, tidak punya orang tua dan keluarga juga sudah, kakak-kakak sudah punya keluarga masing-masing, punya prioritas masing-masing. Sedangkan aku, apakah aku hanya diam begitu saja menunggu, misalnya kan biasanya perempuan harus punya jodoh, punya anak, apalagi kayak seumuran aku, mereka anaknya sudah SMP, sudah bahkan mau SMA gitu. Aku sedangkan nasibku berbeda gitu. Apakah aku harus diam saja, tidak melakukan sesuatu yang ingin aku lakukan gitu. Aku mematahkan itu. Makanya aku juga melakukan hal-hal yang baik gitu, tidak mengundang fitnah ataupun misalnya kan biasanya dianggap gitu tidak menjaga diri atau mengundang jadinya mengundang kriminalitas lah gitu, stigma seperti itu. Dan kadang aku juga harus memperhatikan nih tempat-tempat yang harus dikunjungi. Kadang masih ada kultur atau budaya tertentu yang tidak ramah perempuan gitu, menganggap perempuan tuh ya harus tidak boleh jalan sendiri seperti itu. Nah, diskriminasi ini nih yang aku rasakan ketika sebagai traveler perempuan, itu memang harus persiapannya itu harus matang gitu dibandingkan traveler laki-laki, bagi dari segi fisik gitu, dari segi tadi keamanan, dari segi juga kayak misalnya perempuan nih butuh sanitasi gitu kan biasanya ada menstruasi dan yang lainnya gitu, beda dengan laki-laki, gampang mudah gitu. Jadi memang butuh butuh persiapan dan perhitungan lebih matang sih dibandingin traveler laki-laki gitu. Nah, gimana nih aku sebagai traveler perempuan untuk mengatasinya? Next slide. Banyak hal yang aku biasanya mikirnya itu yang situational awareness atau ibaratnya mindful lah dengan
orang-orang di sekitar aku gitu, di area mana aku berada gitu. Contohnya misalnya kayak kita memahami dan merasakan kalau misalnya di budaya tertentu kan ada perempuan itu kan kurang apa ya, tidak ramah terhadap perempuan, misalnya ke rumah adatnya aja kita mungkin tidak boleh masuk, hanya boleh laki-laki, atau acara tertentu tidak boleh perempuan. Nah itu aku harus menghormatinya juga, jadi memang harus aware dengan situasi ataupun tempat kita berada. Nah, ini video mungkin jangan ditiru ya. Mungkin kayak, terus Kak gimana nih proteksi diri gitu. Aku juga punya parang, ini di video ini biasanya aku kemarin punya parang, parangnya juga dikasih oleh penduduk setempat sih gitu buat jaga-jaga diri. Jadi please kalian sebagai anak muda juga harus matang nih jika membuat keputusan sama kayak aku atau mungkin lebih dari aku atau keputusan lainnya. Sebagai perempuan tetap membuat keputusannya itu harus persiapan dan perhitungan yang matang gitu, dan harus aware di lingkungan sekitarnya juga gitu. Jangan sok-sokan oh aku jago karate jadi gampang aja, misalnya kayak aku camper van parkir aja sembarangan. Enggak, tetap safety first. Jadi segala sesuatu aku juga tetap harus berpikir matang gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih dari slide dari aku. Terus next slide ini. Nah, ini ceritanya waktu itu aku dapat parang dari penduduk juga, nah buat jaga-jaga karena perempuan nggak boleh jalan sendiri gitu. Kadang sebenarnya aku mikir bahkan mereka melihat aku perempuan, mereka jadi kasihan gitu, melihatnya tidak sebagai seorang yang sinis, tapi melihatnya, waduh kasihan perempuan jalan sendiri, jadinya kadang diprotek gitu. Aku hal satu yang apa ya, beruntung juga sih sebagai perempuan. Terus next slide, pesan aku untuk nah ini slide aku terakhir. Jadi biasanya di awal-awal dulu banyak banget nih yang komen perempuan itu nggak jalan sendirian, kalau bisa di rumah aja gitu. Terus aku mikir, yes, perempuan itu punya kodratnya, tapi jangan dijadikan penghalang gitu. Nah ini adalah video tahun lalu, pas setahun yang lalu, dan pesanku masih sama dengan tahun ini. Jangan jadikan kodrat wanita sebagai penghalang untuk menggapai cita-cita kalian. Itu boleh di-play. Ada yang komen sebaiknya perempuan jangan jalan sendirian. Di Hari International Women's Day ini, aku cuma mau bilang, benar wanita punya kodratnya, tapi jangan jadikan sebagai penghalang. Happy International Women's Day! Oke, terima kasih. Itu slide dari aku. Maaf kalau terlalu cepat. Terima kasih Kak Mimi. Happy International Women's Day untuk Kak Mimi, Kak Lare, dan seluruh perempuan. Hebat, luar biasa banget ya. Kita dengerin dua pemateri kita. Keren banget ya, kita sepanjang dijelasin tuh kayak, wah keren banget, keren banget. Dari komen-komennya juga, wah luar biasa banget ya, antusias dari sahabat kakak semua. Nah, pasti teman-teman semua, sahabat kakak sudah menyimpan pertanyaan ya. Udah gak sabar banget pasti untuk mengutarakan pertanyaannya. Langsung aja teman-teman, untuk sesi pertama ini saya akan menunjuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Nanti boleh disebutkan namanya, asalnya dari mana, dan pertanyaan untuk siapa, lalu disebutkan pertanyaannya. Oke, 3 pertanyaan dulu. Yang pertama ada Popon Fitri, silahkan. Popon. Halo Sudah Kak, raise hand ya? perkenalkan. Ya. Nama aku Popon Fitri Hartanti. Aku dari Banten. Sebelumnya aku mau nanya untuk Kak Larissa dan Kak Mimi, bagaimana caranya kayak menghilangkan ketakutan, dan mungkin benar gitu ya, di Indonesia kan ada beauty privilege sama beauty standar yang akhirnya kita yang mungkin memiliki kekurangan itu kadang ragu untuk bisa tampil ke depan, tampil lebih banyak di hadapan banyak orang gitu. Tapi gimana caranya kita mengatasi keraguan dan ketakutan-ketakutan itu? Terima kasih. Oke, sama-sama Popon. Ini pertanyaannya keren banget ya.
Oke, sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin dari Kak Ada Lare. nih Kak Dinda di Oh, chat di kolom. untuk dari Atia Nandira di Sulsel. Untuk Kak Mm-mm. Larissa, apakah kakak pernah memiliki tantangan yang unik dalam menjadi CEO Minangan Natural? Ini agak nyambung sama pertanyaan Popon juga ya, soalnya jawaban aku. Aku boleh jawab duluan ya, biar cepet. Boleh, silakan Kak Lare. Apa tadi tantangan ya, beauty privilege ya. Aku nggak apa ya, tidak menampik gitu ya. Kayak aku orang Minang gitu ya, itu maksudnya kan orang Minang banyak populasinya gitu. Terus mungkin ada anggapan bahwa oh orang Minang kan emang berdagang gitu, emang berbisnis gitu. Terus apa namanya? Aku juga datang dari latar belakang keluarga yang ya cukup diterima lah gitu di masyarakat gitu, nggak ada masalah dan segala macam gitu. eh Ya memang ternyata privilege tuh juga bisa jadi pedang bermata dua gitu ya kayak tadi gitu. Dulu kan aku pas jadi mbak-mbak korporat kan ya mungkin punya advantage badan bagus gitu kan, looknya menarik, masih muda. Itu justru membuat orang jadi iri kan sama aku gitu kan. Orang malah berlomba-lomba gitu untuk ngancurin karir aku justru. Jadi kalau aku malah ngelihatnya semua itu gimana kita menyikapinya aja sih. Kalau aku pasti punya momen gak pede gitu. Kayak nggak mengembrace keminangan aku sih sejujurnya sampai umur 27 sih. Jadi waktu bikin Minangan juga namanya belum Minangan natural gitu, tapi udah mulai tipis-tipis. Namanya Suri the Goods, tapi itu udah mulai tipis-tipis bawa Minangnya ini gitu. Tapi kemudian aku decide buat ganti nama gitu. Itu juga karena kayaknya ini visi perusahaannya harus tercitra deh gitu dari suatu nama atau tagline gitu. Jadi aku full embrace aja habis itu. Ya udah I'm the uni-uni gitu ya. Ya udah terserah gitu mau dipanggil orang uni-uni terus lah mau sampai kapan gitu kan. Terus suka dibercandain yang agak-agak stigma-stigma orang Minang gitu. Lu pelit lu gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kayak aku kan nggak pelit gitu. Jadi it doesn't matter what they say sih gitu. Kalau untuk PD-nya kalau menurut aku kalau kita tuh udah ngelakuin self care tadi dan emang bener udah menerima diri sendiri sih, pada akhirnya PD itu akan muncul karena kita nggak berpura-pura gitu. Karena kita emang udah tahu diri kita. Jadi kita nggak bisa ngasih sesuatu yang ini kalau aku ya, aku tuh nggak bisa ngasih sesuatu yang nggak genuine gitu, yang emang nggak dari dalam diri aku gitu. Jadi kalau aku emang berani ngomong ya memang karena aku ingin menyampaikan itu gitu. Of course lah, pernah juga sih kayak gemeteran gitu-gitu. Tapi itu seni ya, kalau itu bisa dipelajari sih, dan itu banyak banget coachnya, guru-gurunya, buku-bukunya, latihannya juga bisa gitu. Itu nggak perlu talent, kalau itu maksudnya bisa kok kita pelajari, semua orang bisa gitu. Gitu sih Kak, ini ya Kak Dinda, bisa Oke, kami ini aja, aku juga pengen denger dari kami ini. iya. Iya, Kak Mimi, silakan Kak Mimi. Aku uni-uni Padang juga loh, aku orang Minang, lahir dan besar di Minang. Oh, Nah, mungkin itu juga ya. Aku jawab tadi beauty. Aku sering banget nggak sering deh, beberapa kali di komen memang secara physically gitu. Kan dibilang nggak, ya panas-panasan nanti nggak glow up dong, gitu dianggap gitu. Terus dibilang tangannya berurat-urat karena aku bikin apa, bikin eh, cover fan-nya kan pakai kayu terus di komen hal yang fisik secara laki-laki itu aku rasakan juga sih gitu. Tapi aku ignore itu. Aku bukan aku lihatin sisi apa yang bisa aku unggulin nih, kayak keberanianku gitu, konsistensiku gitu. Dan itu lama-lama banyak orang yang support bahkan melihat, ayo Kak, kita kan melihatnya nggak cantik itu nggak dari secara fisik gitu. Cantik itu bisa dilihat dari personality gitu, dari karakter gitu, bahkan memang terpancar dari dalam gitu. Jadi memang jangan ya cantik itu memang privilege, akan lebih mempermudah karir, mempermudah kehidupan, mempermudah lah gitu. Tapi kita punya hal-hal lain kok yang kita asah gitu, kepercayaan diri kita. Orang bahkan bisa melihat tadi kalau melihat aku pede, melihat ancaran dari diri juga mereka melihat kecantikan kita yang berbeda juga gitu. Itu sih, dan keberaniannya kok bisa ada. Mungkin aku juga beruntungnya tadi orang Minang tuh gender tuh nggak begitu ada ya, perempuan di sana hampir setara lah, lebih di gundong-gandongnya lebih ditinggikan gitu. Jadi aku udah punya karakter perempuan yang juga udah strong sih gitu, mungkin dibandingin kultur yang lain. Jadi kalau aku lihat di daerah-daerah ketika aku kunjungin memang agak
kasihan sih perempuan-perempuan di sana. Tapi aku ngelihat belakangan ini juga udah mulai agak berubah sih gitu. Jadi mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan udah kejawab ya, Kak ya. Lalu ini lanjut lagi ya Kak, ini banyak banget nih antusiasme dari teman-teman sahabat Kakak semua. Dan ini ada pertanyaan dari Primananda Kalista dari NTT. Selamat siang Kak, mau bertanya kepada Kak Larissa, apakah Kakak sudah mengenal lebih dalam tentang diri Kakak selama Kakak berusaha berkarir atau semasa Kakak menjadi seorang mahasiswi gitu? Kalau aku dari kuliah tuh udah tertarik sih sama bacaan-bacaan kayak pengembangan diri gitu-gitu ya. Cuma kalau menurut aku gongnya itu kayak apa ya apa momen pecahnya itu ya gitu tuh itu pas udah kerja sih karena kan udah ada penghasilan ya jadi kayak udah bisa ikut kayak kelas-kelas pengembangan diri beli-beli buku yang dimau terus apa namanya bisa konsul juga gitu kan ke teman-teman yang psikolog gitu jadi dari pas memutuskan untuk kerja di awal itu tuh udah mulai kayak memetakan juga gitu jadi emang aku kerjain sendiri gitu kerjaan inner work kayak penerimaan diri, apa namanya penemuan diri ya, self discovery-nya juga aku lakukan gitu kan kayak aku mungkin nggak suka Mimi ya, aku paling backpackeran kalau dulu waktu kuliah itu aku suka banget backpackeran. Aku pengen tahu aku tuh orang gunung apa orang pantai kayak gitu kan, terus coba pergi sama temen. Oh ternyata aku nggak cocok gitu ke gunung gitu, aku nggak enjoy gitu. Aku lebih suka ke pantai, terus kayak ini coba-coba terus gitu. Jadi emang memang sih mungkin kendalanya uang ya, tapi pasti ada selalu cara yang versi mininya yang untuk bisa kita coba gitu kan, yang nggak membutuhkan banyak uang dan waktu gitu. Udah kan kita Dan kenal aku terus ngerasa udah ya aku udah lebih mengenal diri sih along the way ya gitu. Ya masih berjalan lah kan, ini perjalanan seumur hidup ya mencintai diri kan, nggak ada ujungnya gitu. Jadi sih udah sih aku ngerasanya dan emang dari kuliah itu udah mulai sih dan kalau ya itu tadi ya kalau time machine ya bisa balik. Aku ngerasa yang mungkin nggak ada di zaman aku itu dulu tuh di kampus aku tuh nggak ada psikolognya terus di ruangan bimbingan konseling selalu nggak ada. Jadi aku tuh putus asa gitu loh kayak kalau ada kesulitan di kampus gitu kan. Akhirnya aku nabung gitu. Aku ke psikolog gitu mahasiswa ke psikolog luar gitu klinik sendiri, nanan jajan, nanan makan gitu. Dan aku ngerasa itu itu adalah kayak aku harus berterima kasih sih sama diri aku yang dulu itu gitu karena kalau aku nggak ngelakuin itu dulu ya nggak tahu lah sekarang gimana gitu gitu Iya, gitu oke, Kak Lari. Nah, ini ngomongin tentang Kak Lari nih ya sekalian karena aku tuh penasaran banget Kak, dan diri aku tuh penasaran banget gitu. Karena kan Kak Lari ini kan yang mendirikan Minanga Natural gitu ya Kak. Jadi yang belum tahu nih adalah skincare alami gitu ya Kak, Kak Lari ya. Mm, mm-mm. Nah, itu memberdayakan petani di Sumatera Barat karena ini relevan banget nih sama Ya. jurusan aku Kak, kuliah karena kan aku komunikasi pertanian. Nah, itu gimana sih Kak? Wah, itu kan jadi gimana ya Ya. Kak? Wow, wow banget gitu ya. Kita bisa Sebenarnya menggunakan ya self care dengan ya memberdayakan masyarakat Indonesia. Coba ceritain sedikit dong Kak, gimana Kak? sebenarnya awalnya itu karena aku kaget gitu kan waktu cerita ke masih camer nih belum jadi mertua waktu itu kan lagi ngomong sama camer nih papa mertua ya dari suami gitu. Kan beliau dosen pertanian di UNAN ya di Padang gitu. Terus aku tanya kan, ada nggak Om gitu tanaman-tanaman di Padang ini yang bagus gitu. Terus ternyata pas dijelasin ternyata semuanya itu adalah tanaman-tanaman ekspor gitu kan kayak gambir, minyak kelapa, terus minyak essential oilnya banyak juga minyak atsiri gitu kan banyak banget di situ. Terus aku tanya kan, kok ini nggak ada yang kayak brandnya gitu ya gitu kayak misalnya kan kalau essential oil kita tahu yang living gitu atau misalnya kayak produk-produknya ada nih Kalbe punya essential oil aku lupa sorry ya kebanyakan brand di kepala nah kayak gitu gitu kok nggak ada yang dari Minangnya iya emang nggak ada yang ngembangin gitu biasanya cuma jadi komoditas murah aja gitu nah dari situ aku mikir oh bisa nggak aku diskusi aja terus sama eh, papa mertua ini kan gitu terus ya udah aku coba aja angkat itu jadi ide awalnya dan tervalidasi kan lewat lomba-lomba gitu
Nah, PR-nya itu justru pas udah kayak menang-menang lomba ini gitu kan, gimana ngeksekusinya. Wah, itu susah banget. Kayak ngomong sama petani kan juga ada tips and triknya, tiap daerah beda. Terus kayak mungkin ini ada bless-nya ya, ada berkah dari apa silver lining dari pandemi ini. Jadi petani-petani itu sekarang pada udah punya WA. Kalau dulu kan nggak punya, harus ngubungin eh, apa poktannya kan, ketua kelompok taninya siapa gitu. Sekarang sih udah lebih gampang gitu. Jadi eh, itu sih dulu yang aku rasa susah banget. Aku sampai ke Padang 6 bulan gitu, baru nikah sih padahal waktu itu. Jadi di Padang 6 bulan ya LDM lah sama suami gitu kan buat survei-survei itu. Dan tadi juga ada yang nanya tantangan unik kan sebenarnya ini juga kayak dari sesama perempuan sih. Kayak kamu ngapain bikin kayak gini gitu. Kan suamimu gajinya cukup gitu. Kayak kamu ngapain sih bikin gini, udahlah di rumah aja gitu. Atau kamu kenapa sih ninggalin dunia kerjaan kamu dulu gitu. Ya banyak lah, pokoknya semua, ya mereka intinya project aja sih. Pas aku lihat, apa sih kesamaan semua orang ini, mereka tuh memproyeksikan apa yang dari diri mereka gitu. Jadi aku ngerti it's not about me, itu tuh sebenarnya tentang mereka gitu. Jangan mereka tuh sebenarnya curhat gitu ya ke aku gitu. Gitu sih. Jadi pas memberdayakan petani pun emang pas aku lakukan gitu ya, kayak per tahun lalu aku udah berhasil membina dua jenis kelompok yaitu anak-anak petani dan juga ibu-ibu petani di Kabupaten di Lintau. Nah, kemudian di situ aku ajarin mereka gimana cara ngolah tanaman dari taman PKK-nya, tanaman obat dan keluarganya itu. Jadi mereka punya bunga-bunga yang mereka tuh nggak tahu harus apain gitu. Akhirnya aku ajarin, aku bantu ekstraksiin, tapi habis itu ekstraksinya mereka olah jadi body scrub. Jadi ibu-ibu itu udah bisa bikin body scrub sekarang. Kayak gitu sih, Kak Dinda. Oke, thank you Kak Lare. Keren banget ya Kak Lare ya. Nah, kita beranjak ke Kak Mimi nih sekarang nih. Ada pertanyaan dari Naila Ananda. Apa sih hal yang bikin Kak Mimi itu berani untuk mengambil langkah yang menurut aku keluar dari safe zone-nya Kakak? Mohon dijawab ya, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin kadang stuck di kenapa apa hal yang membuat aku ngambil keputusan itu karena stuck di dalam hidup aja gitu. Hidupnya itu saja, kerja kantoran, pegawai biasa gitu. Eh, ada sesuatu yang kosong di dalam aku gitu, ada sesuatu yang ingin ku cari gitu. Nah, itu sih yang membuat aku membuat keputusan ya udah mungkin cari makna hidup nih gitu, terpeling gitu kan. Biasanya orang healing aja, ternyata malah healing buat jalan-jalan aja itu tidak cukup, ternyata harus melakukan aktivitas ya dimana kita merasa bermakna buat diri sendiri dan bermakna buat orang lain itu sih. Semoga Oke, menjawab. iya, menjawab kok Kak, menjawab sekali. Nah, ini juga untuk Kak Mimi nih Kak. Dari Tessa Natasha, ini menyambung juga. Jadi selama melakukan perjalanan dan aktivitas dengan penduduk, pastinya memiliki banyak kesulitan dan rintangan yang Kak Mimi hadapi. Boleh diceritain dong Kak, kira-kira apa aja dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya? Terima kasih Kak. Tantangannya itu tadi yang dianggap perempuan, perempuan jalan sendiri gitu. Nggak boleh gitu, misalnya biasanya pertama-tama tantangannya pertama aku join sama campervan. Biasanya campervan kan otomotif itu bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu biasanya dia ngumpul sesama bapak-bapak lagi. Terus aku kayak dikucilkan gitu, nggak dianggap diajak ngomong, nggak di ini, merasa ternyata agak sulit ya laki-laki ngelihat perempuan dia punya sama hobi itu tuh agak agak kurang diterima gitu per awal-awal. Tapi sekarang udah mereka mensupport semua gitu kan. Nah, itu satu. Terus juga kalau ke rumah penduduk itu kan kita jalan sendiri. Biasanya mereka kaget gitu kan. Apalagi kalau biasanya dianggap kan apa cewek jalan sendiri nih bisa dia papain hal yang kayak kayak gitu. Tapi ternyata enggak, orang Indonesia itu tuh baik-baik loh gitu. Malah mereka apa menjadi nggak kasihan sih, karena waduh kasihan ya, kita bilangnya kasihan sih. Sebenarnya mereka juga ingin memprotek, ada rasa itu sih di Indonesia ya so far ya. Kan nggak tahu di luar kan kayak di negara-negara lain kan perempuan cukup bahaya kalau jalan sendiri kan, mengundang kriminalitas gitu. Tapi sejauh ini ke Indonesia Timur um,
pandangan kayak gitu, tapi membuat mereka malah membantu aku gitu. Tapi pernah juga kejadian kayak kecurian atau apa itu ada gitu. Tapi ya sudah gitu. Tapi dengan berjalannya, dengan journey ini sebenarnya membuat aku belajar banyak hal juga kayak kemelekatan itu berkurang. Jadi aku lebih ikhlas, lebih legowo gitu. Itu sih struggle yang aku hadapi sih. Tapi nggak struggle-struggle banget. So far masih bisa dijalani. Oke, Kak Mimi. Nah, ini aku juga mau tanya nih sama Kak Mimi nih. Jadi kan Kak Mimi itu berani untuk melakukan perubahan gitu ya terhadap dirinya sendiri. Nah, pesan kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih Kak, kita tuh pengennya tuh strict parent gitu Kak. Untuk strict parent yang dibatasi untuk melakukan kegiatan atau hal baru, atau padahal itu merupakan kegiatan positif mungkin gitu. Nah, itu gimana sih Kak pesannya gitu untuk sahabat Kakak di sini? Iya, memang kalau kan orang tua kalau kita tunjukkan buat yang strict parent ya, kita akan menunjukkan kemampuan kita gitu. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu lihat kan rasa tanggung jawab gitu. Mungkin orang tua itu bukan strict sih sebenarnya karena khawatir gitu, ingin tetap protect anaknya. Tapi kalau kita melihat kan kemandirian kita, rasa tanggung jawab kita gitu. Jangan karena ada orang tua, nanti ada orang tua yang bantu kalau kan kayak gini nih aku kan mengendarai kan bisa aja kemungkinan kayak gitu tuh kan makanya sesuatu hal yang besar gitu. Mulai dulu mungkin kayak kalian kegiatan-kegiatan kecil yang kalian lakukan, misalnya hobinya apa, tapi mungkin bisa jadi kayak hobi apa, biasanya make upan doang nih gitu kan. Sekarang lihat ini ada profitnya, ada kecantikan, misalnya jadi mua atau apa make upin teman-teman atau yang sudah atau yang lain itu kan ada pemasukan gitu dari hobinya gitu kan. Jadi orang tua juga percaya nih dengan apa yang kita lakukan, ternyata kita nggak hanya biasanya orang tua kan melihatnya dari berisiko nggak, menguntungkan tidak gitu, hal yang seperti itu tunjukkan gitu, ada hal-hal sesuatu yang bisa kita lihatkan kemandirian kita, rasa tanggung jawab kita, bahkan kalau bisa secara finansial juga menghasilkan gitu. Orang tua juga akan percaya. Nanti next hobi-hobinya yang lain yang mungkin juga lebih berisiko, tapi orang tuanya udah yakin nih kalau memang kita juga um, seseorang yang mandiri gitu, yang bisa nggak bergantung sama orang lain atau apalagi bergantung sama orang tua. Itu sih menurut aku, tunjukkan dulu gitu, persisten sama konsisten. Oke, pokoknya kita harus tunjukkan to the best and prepare for the worst gitu ya Kak Mimi Ya, ya. Iya, oke. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Lare dan juga Kak Mimi. Coba dong Kak, kita pengen tahu nih sahabat Kakak pastinya juga pengen tahu siapa sih tokoh perempuan impian Kakak dari masing-masing dan juga harapannya untuk seluruh perempuan hebat-hebat dan juga sahabat Kakak pastinya di sini yang cantik-cantik gitu. Boleh Kak, mulai dari Kak Lare atau Kak Mimi? Silahkan terserah. Kak Mimi dulu deh. Kak Mimi dulu. Oke, silakan Kak Mimi. tokoh yang aku sukai banget tuh memang dari Minang, namanya Rasuna Said gitu. Dia tokoh pendidikan. Ya, aku tuh suka gitu karena dia juga punya value independen gitu, pendidikan buat lebih maju, punya sekolah yang sama seperti itu. Itu salah satu tokoh perempuan yang aku sukai. Oke, harapannya untuk seluruh perempuan hebat apa Kak? Harapan aku pokoknya tadi jangan gantungkan kebahagiaan sama orang lain, gantungin memang kebahagiaan itu emang diri sendiri. Jadi kalau nggak ada orang lain kita tetap bahagia gitu, itu yang utama. Gitu. Oke, thank you Kak Mimi. Simple tapi sangat meaningful ya. Semoga. Oke, sekarang Kak Lare nih. Kita pengen dengerin Kak Lare. Gimana Kak Lare? Eh, udah diambil tadi sama Kak Mimi. Tapi bukan diambil ya, maksudnya sama ya. Sebenarnya banyak sih tokoh-tokoh Sumatera Barat lainnya gitu. Kayak ada pejuang-pejuang perang yang, aduh aku lupa banget, ada banyak. Terus apa namanya, yang aku suka sih mungkin ini ya. Aku cuma kepikiran ini doang sih. eh Apa namanya? Istrinya Nabi, eh Bunda Khadijah dan juga Aisyah ya gitu ya. Karena eh, aku ngeliat kayak di tengah-tengah keributan gitu ya, kayak oh, perempuan harus menikah punya anak gitu, kayak ternyata tuh banyak gitu kayak contoh-contoh dari zaman dulu yang kayak perempuan tuh nggak harus kayak gitu, perempuan tuh juga berdaya kok dengan tubuhnya sendiri gitu. Eh,
Terus aku juga sebenarnya banyak yang nggak bisa mention kalau yang di zaman sekarang ya, banyak banget gitu. Aku malah ngambil inspirasi itu dari semua orang aja sih, kayak aku ketemu Kak Mimi, ketemu Maneti juga, Kak Koi gitu kan, kayak Dinda nih juga yang aku baru tahu kan jurusannya niche banget, menarik gitu kan. Aku ngambil aja sih semua dari Everyday Women, aku ambil aja gitu. Oke, jadi siapapun bisa kita buat sebagai inspirasi ya Kak ya. Bener. Oke, nah itu teman-teman materi dari Kak Mimi dan juga Kak Lare sekaligus closing statement ya Kak ya. Dan pesan untuk teman-teman sahabat kakak semua. Wah, sebenarnya kita masih pengen ya ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Lare dan Kak Mimi ya. Semangat banget dan juga sangat luar biasa itu, insightful banget. Nah, kita sebelum berakhir dan saya mengingatkan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk presensi ya teman-teman ya karena ini berhubungan dengan e-sertifikat jadi jangan lupa udah ada di kolom komentar udah dikirim sama Kak Koirun. Nah, kita mau foto bersama dulu. Oke? Oke, mungkin teman-teman dari panitia bisa membantu saya untuk berfoto bersama, dokumentasikan. Ayo, on cam semua. Ini ada Kak Mimi, ada Kak Lari, ada Bu Neti nih. Perempuan-perempuan hebat. Oke, kita ada 6 ya, Adinda. Jadi teman-teman semuanya dipasang dulu senyum termanisnya, senyum dan open cam jika bisa. Ya, kita sama-sama ya di hitungan ketiga. Boleh gaya apapun, silakan. 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Kita baru di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ada kakak ganteng juga ternyata. Halo kak, 1, 2, 3, and terakhir satu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Khairun sudah membantu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Mimi dan juga Kak Lare. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Neti. Nah, sebelum saya menutup, saya ingin mengajak sahabat kakak semua nih yang untuk berpartisipasi dalam beasiswa Jitu 2024. Jadi jangan lupa teman-teman deadline-nya itu hari ini jam 23.59. Jadi jangan lupa ya. Nah, untuk info lebih lanjut teman-teman bisa meng-scan gitu dan melihat di Instagram Yayasan Kokalbe. Begitu teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Saya Adinda Putri Sarahwibowo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Jangan lupa teman-teman 30 menit kita break. Nanti kita lanjut lagi ya. Thank you. Untuk webinar sesi kedua. Kokalbe. See you. Terima kasih Bye. kami, Kak Lare, Ibu Neti. Aku izin live ya, teman-teman ya. Terima kasih, Kak.